Pada part sebelumnya, Yunwen memanggil peliharaan Heavenly Demon dengan meniup cincin yang diberikan oleh Heavenly Demon. Dan ketika hewan peliharaan Heavenly Demon muncul di hadapan Yunwen, itu membuat Yunwen sangat terkejut karena hewan peliharaan Heavenly Demon adalah sesosok burung yang sangat besar. Melihat Yunwen yang hanya terdiam, Heavenly Demon yang terlihat sangat bahagia berkata, namanya adalah Golden Head Divine Eagle. Dia juga berkata, kau masih hidup, hah? Juga kau menjadi lebih besar. Setelah Heavenly Demon mengatakan hal itu, burung besar itu melipat sayapnya, lalu berbunyi pelan di hadapan Yunwen. Hal itu membuat Yunwen terkejut, lalu bertanya kepada Heavenly Demon tanpa menoleh, apakah dia akan memakanku? Menjawab itu, Heavenly Demon tersenyum, lalu bertanya, kau pikir Golden Head Divine Eagle itu apa? Jangan takut dan ulurkan tanganmu. Mendengar itu dengan gemetar, Yunwen mengulurkan tangan kirinya, lalu terbata-bata berkata, begini. Setelah Yunwen mengulurkan tangannya dan menyentuh paruh burung itu terlihat tersipu, lalu mengeluarkan suara layaknya burung yang kecil dan penurut. Tentu saja, hal itu membuat Yunwen terkejut. Lalu saat Yunwen sudah terlihat lebih santai, dia berkata kepada Heavenly Demon, dia pasti merasakan keberadaanmu, Heavenly Demon, seperti yang diharapkan dari hewan spirit. Lalu dia bergumam, mana mungkin aku akan tahu hal semisterius ini jika aku hanya berdiam di istana. Setelah menggumamkan hal itu, Yunwen menoleh dan berteriak, meminta semua bawahannya untuk naik ke atas Golden Head Divine Eagle. Lalu terlihat bersemangat dia meneruskan, ayo kita berangkat ke dataran tengah. Beberapa saat berlalu, mengendarai hewan spirit Golden Head Divine Eagle, Yunwen dan grupnya memasuki dataran tengah di benteng Zhejiang, Hangzhou. Terlihat sebuah kota yang dibelah oleh lautan. Hangzhou tidak hanya terkenal akan keindahan pemandangannya karena dia terletak di mulut sungai, tapi juga sering dilabui kapal-kapal asing. Dengan berkumpulnya pusaka dan orang-orang dari berbagai kultur, tempat itu menjadi tempat impian yang tersuguh dengan banyak macam hiburan. Karenanya ini tempat yang cukup bagi grup Heavenly Destroyer, Yunwen, yang bergumul di kultus Heavenly Demonic bertahun-tahun, kehilangan diri mereka. Mereka dibuat tersipu oleh apa yang ada di hadapan mereka. Tapi tentu saja, kecuali Heavenly Destroyer, Yunwen. Dia bergumam, meski aku sampai muak melihat pemandangan semacam ini di istana. Ini pertama kalinya aku berkeliling di jalanan. Ternyata lumayan seru. Yunwen terlihat tersenyum tipis, mengganggu senyuman Yunwen. Murid Yunwen yang terlihat sangat bersemangat berteriak memanggilnya Master. Lalu bertanya, apakah kau lapar? Kau pasti lapar. Mari kita mencari makan. Sembari mengatakan hal itu, liur keluar dari mulutnya. Dia terus berteriak berkata, aku penasaran. Makanan apa yang mereka jual di tempat seperti ini? Setelah murid Yunwen baru saja menyelesaikan kalimatnya, Mad Demon yang terlihat mulai kesal mengangkatnya dengan satu tangan, lalu berkata, hei, kau tidak memperhatikan sikapmu di hadapan yang mulia. Mendengar itu, Yunwen mencoba menghentikan Mad Demon, lalu berkata, tidak apa-apa Zui Guang. Lalu sembari menepukkan tangannya, Yunwen berkata, baiklah, ayo kita makan. Kita akan pergi ke tempat paling terkenal di sini. Mereka pergi ke pavilion terbaik di Jiangnan bersama dengan pavilion Yellow Crane. Katanya mereka menjadi perwakilan pavilion dari dataran tengah. Tempat ini terbagi menjadi aula dalam, aula atas, dan aula bawah untuk menerima tamu. Di antara mereka yang paling mewah dan mahal adalah aula dalam.
Harganya 100 tel perak per malam. Lalu kita dibawa ke dalam bangunan di mana banyak sekali orang yang sedang menikmati makanan mereka. Dan saat seorang pelayan datang mendekati mereka, pelayan itu hanya terdiam terkejut. Dia bergumam bertanya-tanya, "Apa? Kenapa pandangan mereka sangat mengancam?" Orang-orang yang tak terbiasa hidup di dataran tengah, mereka terlihat seperti iblis yang menyeramkan. Itu membuat pelayan terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa yang ingin Anda makan?" Menjawab itu sembari tersenyum sangat cerah, Yunwen berkata dengan sopan, "Kami pesan bebek panggang, pangsit, mie dan alkohol huadiau." Mendengar Yunwen, pelayan terlihat lega, lalu bergumam, "Untunglah ada orang yang baik di antara mereka." Lalu dia bertanya, "Baik, apakah ada pesanan lain?" Merespon itu, Yunwen tersenyum berkata, "Nanti kupanggil lagi kalau kami butuh." Setelah mendengar itu, pelayan pergi. Lalu, Yunwen mengirimkan pesan suara kepada seluruh anggotanya. Dia berkata, "Sekarang, sebelum kita makan, ada yang mau kukatakan." Yunwen terlihat serius. Dia melanjutkan, sepertinya kalian tidak sadar, tapi kalian terlihat seperti mengancam. Terutama kau, Matt Demonic Monarch." Hal itu membuat Matt Damon terkejut dan bawahan lainnya hanya bisa terdiam pasrah. Setelah itu Yunwen melanjutkan, "Karena kita di dataran tengah, lemaskan ekspresi kalian." Mendengar itu mereka semua menuruti perintah Yunwen. Tapi Matt Damon terlihat mengeluarkan ekspresi yang sangat aneh, tidak terbiasa tersenyum, membuat wajah Matt Damon sangat aneh saat tersenyum. Tapi Yunwen menghiraukan hal itu. Yunwen melanjutkan, "Hindari apapun yang menarik perhatian dan juga mulai sekarang kalian harus memanggilku Tuan Muda atau Tuan saja. Dan ingatlah, aku juga dipanggil Jetface Divine Dragon Yunwen di dataran tengah. Lebih baik kalian juga punya nama panggilan. Terutama kalian, Matt Demonic Monarch dan Shadowless Monarch. Nama itu hanya akan menarik perhatian orang-orang di sekitar kita." Merespon itu dengan semangat, Matt Damon berkata, "Siap." Sedangkan Shadowless Monarch mulai memikirkan nama yang cocok untuknya. Beberapa saat kemudian, suara pelayan terdengar berkata, "Pesanan Anda sudah datang." Makanan itu langsung disajikan di atas meja dan Yunwen berkata, "Ayo kita makan terlebih dahulu." Mendengar itu, semua orang mulai mengangkat piringnya dan mencicipi makanan yang ada di depan mereka. Dan sembari memakan makanannya, tanpa melihat ke arah Yunwen, muridnya bertanya, "Tuan, kenapa kita ke Hangzhou? Padahal dataran tengah sangatlah luas." Menjawab itu, Yunwen berkata, "Karena ku dengar itu di sini. Maksudku markas pusat sindikat Demonic Patch." Mendengar itu, muridnya merespon bertanya, "Sindikat Demonic Patch?" Dan Yunwen mengiyakan. Yunwen berkata, "Karena itu, tempat tercepat untuk mengumpulkan informasi adalah Hangzhou. Sebelum aku masuk ke kultus, Asosiasi Pedang Utara membentuk aliansi Murim. Merekalah yang meraung-raung untuk menaklukkan Demonic Patch. Jadi harusnya hasilnya sudah keluar sekarang. Dan aku kemari karena mau lihat hasilnya sendiri." Merespon itu, murid Yunwen yang mulutnya penuh oleh makanan berkata, "Aku mengerti Tuan." Lalu ada dua orang berseragam putih masuk ke bangunan. Mereka berjalan di samping meja tempat Yunwen dan bawahannya makan. Melihat itu, Yunwen hanya terdiam. Sedangkan Medemon terlihat menatap mereka dengan tajam. Lalu berkata kepada Yunwen, "Tuan, aku rasa mereka bukanlah orang biasa." Merespon itu sembari menyilakan tangannya. Yunwen berkata, "Ya, aku menunggu mereka. Waktunya tepat sekali." Lalu dia mengirimkan pesan suara kepada semua bawahannya. "Mulai sekarang,
Jangan bergerak. Mendengar itu membuat empat bawahannya terkejut, bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu tiba-tiba salah satu dari dua orang yang baru saja masuk berteriak berkata, "Hei keparat, kenapa kalian memandangi kami terus-menerus?" Merespon itu rekannya berkata, "Melihat tingkah mereka, pasti mereka seniman bela diri." Dan tepat setelah pria itu menyelesaikan kalimatnya, Yunwen tiba-tiba berada di belakang mereka berdua, berpindah sangat cepat. Dia menyapa mereka berdua, membuat kedua orang itu sangat terkejut, bertanya-tanya dalam pikir mereka, kapan dia pindah ke belakang kami? Lalu sembari mencoba mengeluarkan senjatanya, salah satu dari mereka berteriak memaki Yunwen, bertanya, "Siapa kau keparat?" Merespon itu, Yunwen meminta maaf, lalu berkata, "Bisakah kalian memberi tahuku lokasi sindikat Demonic Path?" Mendengar itu, salah satu dari dua orang tadi semakin marah berteriak berkata, "Sindikat Demonic Path, pantas kau terlihat mencurigakan." Dia mencabut pedangnya, lalu menghunuskan pedangnya ke arah Yunwen. Sembari melanjutkan teriakannya berkata, "Jadi kalian sisa-sisa sindikat Demonic Pact." Tapi tiba-tiba pria itu dibuat sangat terkejut oleh apa yang terjadi pada pedangnya. Yunwen dengan sangat cepat mengambil sarung pedang pria itu dan menyarungkannya ke pedang pria itu yang dihunuskan ke arahnya. Hal itu sontak membuat pria itu sangat terkejut. Dia melihat ke arah tangan kirinya yang memegang sarung pedang itu sebelumnya, lalu bertanya-tanya dalam pikirnya, kapan dia mengambil sarung pedangku? Apalagi, apa-apaan keparat ini? Pria itu terlihat gemetar memegang pedangnya. Sedangkan Yunwen dengan santai tersenyum. Lalu pria itu melanjutkan gumamannya. Kekuatan pria ini sangat gila. Tapi walau dia sudah merasakan kekuatan Yunwen, pria itu masih marah. Dia berteriak memaki Yunwen sekali lagi, sekaligus meminta Yunwen untuk melepaskan pedangnya. Merespon itu, Yunwen bertanya, "Haruskah?" Lalu dia melepaskan pedang yang dipegangnya, membuat pria yang memegang pedang itu terpental ke belakang, lalu terjatuh. Melihat itu, murid Yunwen sangat terkejut, terkagum-kagum oleh tuannya, lalu berkata, "Wah, tuan, dia cuma main-main dengan mereka." Sedangkan Matt Damon, dia terlihat sangat bangga, lalu berkata, "Seperti yang diharapkan dari tuanku." Sedangkan pria yang baru saja terjatuh, dia mulai terbatuk, nafasnya terengah-engah. Tapi tiba-tiba, Yunwen mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Maaf kalau aku tidak sopan. Aku Jetface Divine Dragon, Wen Yun." Untuk yang belum menonton part-part sebelumnya, Yunwen memiliki banyak julukan di Kekaisaran, di Dataran Tengah, serta di Sekte Demonik. Setelah Yunwen mengatakan bahwa dia adalah Jetface Divine Dragon, dia juga berkata, "Alasan aku tanya soal sindikat Demonic Path karena aku sudah pergi sejak 3 bulan yang lalu. Karena itu, aku ingin dengar kabar dari Jianggu." Mendengar nama julukan Yunwen membuat kedua pria itu sangat terkejut. Divine Dragon Wen Yun. Mereka meneriakkan nama itu sembari mengangakkan mulutnya. Lalu mereka berdua dengan sangat cepat bersujud di depan Yunwen dan berkata, "Kami sudah buta karena tidak mengenalmu, Pendekar Agung Wen Yun." Mendengar itu membuat Yunwen terkejut, lalu bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Lalu dia mengangkat tangannya dan memasang ekspresi yang aneh, berkata, "Tunggu, biar aku tanya sesuatu. Apa yang dikatakan orang-orang tentangku di Murim?" Merespon itu dengan sangat bersemangat. Orang yang baru saja menghunuskan pedangnya ke arah Yunwen berkata, "Mungkin tidak ada orang Murim yang tidak tahu namamu, Pendekar Agung Wen Yun. Kau tidak hanya menaklukkan Ketua Agung Regu Pengemis,
tapi juga memperlakukannya seperti anjingmu. Bukankah kau orang peringkat tertinggi di Shaolin? Tidak, di seluruh 9 aliansi ortodok, master terkuat di 9 aliansi murim. Mendengar itu, Yunwen sangat terkejut, lalu bertanya, kenapa bisa berlebihan begitu? Sedangkan Heavenly Demon yang mendengar itu malah tersenyum, lalu berkata, ya, mereka tidak salah juga melakukan hal itu. Lalu murid Yunwen terlihat protes dengan kalimat Yunwen sebelumnya. Dia berkata, entah kenapa, aku rasa yang paling menarik perhatian di murim adalah master. Mendengar itu, Medemen yang terlihat setuju tapi enggan mengakui, hanya berdeham. Lalu Yunwen berkata, oh iya. Kembali ke pertanyaanku sebelumnya, bisakah kau beri tahu aku apa yang terjadi 3 bulan belakangan ini?